Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Ini dari SD Al-Falah ya. Selamat pagi, kami dari eh, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat di sini akan menyampaikan materi untuk adik-adik semua. Dan saya di sini ditemani sama ada Kak Nabila Rahman dan juga Kak Anissa Fitria Khairani. Nantinya di sini kami akan menyampaikan beberapa materi dan buat adik-adik nanti diperhatikan ya. Oke, mungkin Kak Nabila bisa presenting. Yang presenting Kak Anissa. Oh iya, maaf. Oke, buat Kak Anissa bisa presenting. Oke, mungkin bisa disampaikan materinya. Ya, adik-adik, tadi udah dibilangin sama Kak Kotrun, perkenalkan nama kakak, Kak Anfit, atau Kak Anissa Fitri Hairani, biasa dipanggil Kak Anfit. Jadi di sini kakak sama teman-teman kakak mau ngejelasin tentang perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS di sekolah. Jadi sebelum kita lanjut, ke mengenai apa saja PHBS di sekolah dan lain-lainnya, kakak mau jelasin dulu tentang apa sih PHBS itu. Jadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah suatu kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh siswa atau adik-adik sendiri, terus guru, penjaga sekolah, petugas kantin, orang tua siswa, dan yang lainnya, dengan kesadarannya, dengan tujuan itu untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta aktif menjaga lingkungan sehat di sekolah. Lalu lanjut, apa saja PHBS di sekolah? Untuk indikator dari PHBS di sekolah itu ada 8. Pertama itu mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan memakai sabun. Yang kedua itu jajan di kantin sekolah. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Yang kelima menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Yang keenam bebas dari asap rokok. Yang ketujuh memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan buang air kecil dan besar di jamban sekolah. Lalu kita bahas yang pertama ya. Di sini mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Jadi cuci tangan itu tujuannya kan untuk membersihkan kotoran-kotoran di tangan. Nah, selain kotoran di tangan juga ada kuman nih. Kuman itu kan nggak terlihat nih. Kita pegang apa-apa, pegang ini, pegang itu. Di tangan kita itu nggak kelihatan ada kumannya. Tapi kuman dan bakteri itu bisa menyebabkan penyakit di tubuh kita. Jadi kita harus membersihkan tangan kita, harus cuci tangan, itu tujuannya selain untuk membersihkan kotoran di tangan, juga untuk membersihkan kuman-kuman, menghilangkan kuman-kuman di tangan, untuk mencegah penyakit. Nah, mencuci tangan sendiri itu ada 2, kita harus menggunakan air bersih dan menggunakan sabun. Kenapa harus pakai air bersih? Karena kalau kita pakai air yang nggak bersih atau air yang kotor, itu percuma dong, kayak kita mau cuci tangan, mau menghilangkan kuman di tangan, tapi kita pakainya air yang kotor atau air yang nggak bersih, sedangkan air yang tidak bersih itu dia mengandung kuman dan bakteri, jadi kayak double-double lagi, udah tangan kita kotor, terus kita pakai air yang nggak bersih, berarti nanti kumannya double dong, jadi kita harus pakai air yang bersih. Lalu lanjut, kita harus pakai sabun, karena sabun itu gunanya untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kumannya. Jadi kita harus pakai sabun untuk menghilangkan kumannya sendiri. Makanya kita harus membiasakan diri kita untuk mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun. Lanjut, ini ada 6 langkah mencuci tangan. Ini digunakan kalau kita mau cuci tangan kita dengan secara keseluruhan. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Di sini kakak mau sekalian praktekin dulu. Yang pertama di sini kita sebelum cuci tangan kan harus pakai air bersih, pakai sabun tadi kayak yang kakak jelasin. Di sini pertama kita untuk langkah yang pertama kita gosokkan kedua tangan seperti ini. Lalu untuk yang langkah kedua itu seperti ini. Kita silangkan tangannya.
Lalu yang ketiga, di sela-sela jari. Yang keempat itu jempol. Kita putar-putar tangan sebelahnya. Lalu yang kelima itu di punggung tangan. Seperti ini. Tangan sebelahnya. Lalu yang terakhir itu membersihkan bagian ujung tangan kita, ujung jari kita. Jadi seperti ini, putar-putar lagi. Tangan sebelahnya lagi. Nah, jadi itu untuk 6 langkah cuci tangan. Lalu kita lanjut tentang jajan di kantin. Untuk jajan di kantin, jajan itu kan berarti kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Nah, seperti yang kita tahu, semua yang kita masukkan ke dalam tubuh itu berperan terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi makanya kita nggak boleh jajan-jajan sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, kita harus perhatikan jajanannya itu bersih atau enggak. Kalau jajanannya nggak bersih, berarti kan makanan yang itu mau kita masukkan ke dalam tubuh. Tapi jajanannya kotor, berarti ada kuman-kumannya. Berarti masuk ke dalam tubuh kita dong. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan penyakit. Nanti bisa jadi sakit perut, bisa jadi lemes, bisa jadi pusing. Nah, makanya kita harus cek dulu jajanannya bersih atau enggak. Lalu lanjut, yang kedua, kita harus lihat apakah jajanannya bergizi atau enggak. Kenapa harus jajanannya bergizi? Karena di usia adik-adik sendiri kan itu usia yang pertumbuhannya masih cepat. Jadi kalau misalnya kita makanannya nggak bergizi atau kurang bergizi, jadi itu nanti bisa mempengaruhi ke kecerdasan adik-adik, terus juga bisa mempengaruhi pertumbuhan adik-adik. Jadi misalnya harusnya kebutuhan gizi adik-adik itu segini, tapi adik-adiknya kurang makanannya itu kurang bergizi, jadi gizinya nggak terpenuhi. Itu. Lalu yang ketiga, itu jajanannya sehat dan aman. Gimana sih jajanan yang sehat dan aman? Jajanan yang sehat dan aman itu ada beberapa hal nih adik-adik. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari. Kayak misalnya yang pertama, kita tuh harus menghindari makanan-makanan yang warnanya mencolok, warnanya terlalu ngejreng, kayak warnanya merah banget gitu. Itu bisa jadi makanannya itu memakai pewarna yang berbahaya. Jadi bisa dihindari. Lalu yang kedua, itu makanan-makanan yang kurang matang, karena makanan-makanan yang kurang matang itu dia beresiko tinggi untuk ada bakteri atau kuman di dalamnya. Lalu yang ketiga itu makanan-makanan yang ada pengawetnya. Kayak misalnya makanan yang terlalu kenyal atau makanan yang sangat tahan lama. Jadi itu bisa jadi ada pengawet berbahayanya, kayak misalnya kayak adik-adik pasti sering dengar kayak boraks, kayak formalin gitu-gitu. Mungkin itu aja dari jajanan di kantin. Selanjutnya dijelaskan sama teman kakak. Bisa silahkan. Oke, makasih Kak Anissa. Pagi adik-adik, di sini ada Kak Nabila yang mau lanjutin materi dari Kak Anfit tadi. Nah, dari indikator perilaku hidup bersih dan sehat itu kan ada 8. Yang pertama tadi ada cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Terus yang kedua ada jajan di kantin sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada buang sampah pada tempatnya. Nah, sebelumnya sampah itu apa sih? Nah, sampah itu adalah sesuatu yang udah nggak kita pakai lagi. Nah, kalau sesuatu yang udah nggak kita pakai lagi, itu nggak mungkin kan kita tumpuk gitu aja gitu. Nah, kalau misalnya sesuatu yang nggak kita pakai itu ditumpuk, itu nggak enak dilihat. Terus udah nggak enak dilihat tuh bisa jadi bau juga kan. Nah, belum lagi itu bisa jadi sarang. Nah, sarang apa? Sarang bakteri sama kuman. Nah, terus sarang bakteri sama kuman itu dia lama-kelamaan bisa jadi sumber penyakit yang bisa bikin kita dan banyak orang di sekitar kita itu jadi sakit. Nah, salah satunya itu sakitnya itu bisa jadi diare atau cacingan kayak gitu. Nah, sampah-sampah itu tadi perlu kita buang ke suatu tempat supaya terhindar dari sumber penyakit. Nah, kemana sih kita harus buang sampahnya itu? Nah, buangnya itu ke tempat sampah pastinya. Nggak mungkin kita buangnya ke got atau di sungai di sekitar sini atau di lantai gitu aja kita taruh, itu nggak mungkin ya. Nah,
dia ke tempat sampah, tempat sampah itu dibagi menjadi dua, ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, untuk sampah organik itu simpelnya adalah sampah sisa makanan kita, kayak gitu. Kayak misalnya kita habis makan ayam, itu ada sisa tulang ayamnya, itu dibuangnya ke sampah organik. Nah, kalau sampah anorganik itu buat bungkus atau kemasan makanannya, kayak kaleng bekas makanannya, terus atau botol plastik bekas minuman, kayak gitu. Nah, slide selanjutnya, Kak. Nah, yang keempat itu ada mengikuti kegiatan olahraga. Kalau buat olahraga tuh pastinya badan kita bergerak kan ya. Nah, kenapa sih Kak kita harus olahraga? Nah, jawabannya supaya tubuh kita itu sehat dan kuat. Nah, supaya kita nggak gampang sakit. Dan kalau kita kuat dan nggak gampang sakit kan pasti kita belajar di sekolah itu buat menerima materi pelajaran itu bakal lebih mudah. Jadi belajarnya lebih semangat. Nah, keren nggak sih? Kita tuh olahraga kan gerak badan, terus bisa bikin kita sehat. Ternyata juga bisa bikin kita jadi pintar. Terus beda deh kalau misalnya kita nggak olahraga. Nah, nanti badannya jadi lemas gara-gara kurang gerak. Jadinya males deh buat belajar. Nah, terus kalau olahraga di sekolah itu kakak yakin sekolah SD Al-Falah ini udah rutin banget olahraganya minimal seminggu sekali dan udah ada jadwalnya kan di pelajaran olahraga sama bapak sama ibu gurunya juga pastinya olahraga di sekolah itu udah sesuai arahan pastinya buat jadi kita bikin kita jadi sehat dan kuat dan terus seru juga kan olahraga di sekolah rame-rame sama teman-teman. Next slide Kak. Nah, yang kelima itu ada timbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Nah, adik-adik di sini itu kan umurnya itu masih di anak-anak. Nah, anak-anak itu masih di dalam tahap pertumbuhan sama perkembangan. Nah, apa sih Kak bertumbuh itu? Nah, bertumbuh itu bisa kita nilai dari pertambahan tinggi badan dan berat badan adik-adik. Nah, kenapa sih Kak harus dipantau terus, harus diukur terus kayak gitu? Nah, supaya nanti kita bisa tahu adik-adik ini tumbuhnya apakah udah baik, apakah makannya udah sesuai gitu. Dan setiap pertambahan tinggi sama berat badan adik-adik itu bisa kita lihat sama kakak-kakak calon dokter di sini bisa tahu lebih awal, semisal nanti adik-adik ada masalah mungkin di pertumbuhannya itu, jadi bisa tahu duluan dan supaya bisa dicegah juga supaya nggak jadi deh kena penyakitnya gitu adik-adik. Nah untuk materi selanjutnya itu bisa dilanjutin sama Kak Salsabila, silakan Kak. Oke, kakak lanjut ya. Terus yang keenam adalah bebas dari asap rokok. Nah, adik-adik di sini kan mungkin SD ya, umurnya masih 12 tahun. Nah, itu tuh nggak boleh ngerokok dulu ya. Soalnya kan pertama, rokok itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kayak yang di PPT ini ada kanker, ada penyakit jantung dan pembuluh darah, terus ada batuk-batuk, ada untuk ibu hamil tuh bisa menyebabkan kelainan kehamilan, kerusakan gigi, dan lain-lain. Nah, nantinya kalau misalnya adik-adik itu ngerokok terus-terusan, itu bisa ketagihan. Terus ketergantungan pada rokoknya tuh benar-benar sampai yang ketergantungan gitu, sampai nggak bisa lepas dari ngerokok gitu kan. Nah, di sini tuh kalau mungkin adik-adik ngira kalau misalnya aku udah bebas kok dari asap rokok, tapi mungkin lingkunganku masih ada nih yang rokok. Nah, itu juga bahaya karena kan ada dua tuh perokok, ada perokok pasif dan juga perokok aktif. Kalau misalnya perokok aktif tuh itu dari kita yang rokok. Kalau misalnya perokok pasif itu kita yang menghirup dari asap rokok, itu juga bahaya tuh buat kesehatan dan juga beberapa kesehatan gitu kan. Nah, terus mungkin bisa di next. Nah, mungkin adik-adik penasaran kenapa sih nggak boleh ngerokok gitu. Nah, karena kandungan rokok itu sendiri tuh macem-macem nih, ada banyak banget. Dan ini tuh di gambar ini bisa dilihat ya, ada asam asetat, ada metan, ada asam arsenik, ada karbon monoksida. Mungkin nama-nama itu adik-adik mungkin masih agak bingung ya, ini apakah, ini nama apa? Gampangnya gini deh, misalnya kayak di ini ya, kayak amonia gitu. Amonia itu tuh zat yang terkandung di cairan pembersih toilet. Bayangin ya, cairan pembersih toilet itu adik-adik masukkan di mulut. Kan gimana gitu ya rasanya, kayak kok kayak nggak enak banget. Terus habis itu
ada asam arsenik. Asam arsenik itu kan racun. Bayangin aja adik-adik itu kayak memasukkan racun gitu ke tubuh, itu kan nggak baik banget. Dan juga beberapa kandungan zat lainnya gitu yang bisa dibaca sendiri di sini gitu. Bisa next, Kak. Nah, lalu yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Nah, untuk nyamuk ini kan nyamuk itu bisa dia tuh berkembang biaknya tuh di air bersih justru bukan di air kotor. Jadi adik-adik mungkin gini kayak di sini udah bersih kok Kak, airnya mungkin tergenang tapi airnya bersih kok. Nah, justru air bersih itu yang bisa nantinya dibuat si nyamuk ini tempat tinggal dan berkembang biak gitu kan. Nah, mungkin ada dia udah pada banyak yang tahu kan penyakit demam berdarah gitu. Nah, penyakit demam berdarah ini kan disebabkan oleh nyamuk. Nah, nyamuknya ini dia berkembang biak di air itu. Nah, gimana sih caranya biar kita itu terbebas gitu dari demam berdarah? Mungkin bisa di next, Kak. Nah, untuk demam berdarah kan tadi disebabkan oleh nyamuk yang tinggal di air bersih. Nah, itu kita ada cara-cara yaitu dirangkum dengan 4M, yaitu pertama menguras, menutup, mengubur, dan juga memantau. Nah, untuk menguras itu seperti kayak bak mandi gitu kan. Bak mandi kan airnya bersih, tapi kan di situ airnya tergenang gitu. Nah, itu tuh bisa banget jadi sarang nyamuk, bisa tempat nyamuk bertelur. Nah, itu tuh rajin-rajin dikuras dan juga rajin-rajin buat dibersihkan. Terus menutup rapat penampungan air. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada tempat penampungan air misalnya buat misalnya kayak tandon atau tempat penampungan lainnya buat apa gitu. Itu diusahakan ditutup ya biar nanti itu em, nggak ada tempat buat nyamuk itu bisa berkembang biak. Terus ketiga mengubur. Jadi mengubur itu misalnya nih adik-adik habis beli botol aqua. Nah, botol aqua yang tutupnya udah hilang tuh. Nah, itu kan nanti kalau misalnya adik-adik buangnya di sembarang tempat gitu, misalnya di tanah gitu. Terus hujan kan otomatis masuk tuh airnya ke botol aqua. Nah, itu nanti di botol aqua yang ada isi airnya itu bisa dibuat sarang oleh nyamuk itu. Berkembang biak deh nyamuknya. Terus yang keempat adalah memantau. Nah, ini tuh memantau seluruh wadah air yang berpotensi sebagai perkembangbiakan nyamuk. Jadi kita lihat tuh semua kayak entah wadah, entah tandon, entah ember-ember atau apapun yang nantinya tuh bisa jadi perindukan nyamuk. Nah, ada cara-cara lain yaitu yang pertama ada jangan menggantung apapun atau terutama pakaian ya yang berwarna gelap karena nyamuk tuh ada dia mungkin udah banyak yang tahu ya kalau nyamuk tuh suka banget warna gelap, terutama warna hitam. Terus kalau misalnya nih ada tempat penampungan, nah itu tuh usahakan ada ikannya karena ikan-ikan ini bisa makan si jentik-jentik atau telur-telur nyamuk gitu. Terus ada memberi larvasida. Nah, larvasida itu semacam obat buat membunuh si bayi-bayi nyamuk itu. Nah, terus ada lagi tidur menggunakan kelambu. Ini bisa dilakukan kalau di rumah gitu ya, terutama yang rumahnya untuk akses nyamuk keluar masuk rumah itu masih terbuka lebar, itu bisa banget menggunakan kalau tidur tuh menggunakan kelambu gitu. Bisa di next, Kak. Nah, lanjut BAK dan BAB di jamban sekolah atau toilet sekolah. Nah, mungkin ada di sini kan udah diajarin ya dari kecil kalau misalnya BAK atau pipis dan BAB atau pup gitu itu harus di tempatnya, di toilet. Nah, di sekolah kan udah disediain tuh sama pihak sekolah tempat buat toiletnya, tempat untuk BAB, untuk BAK gitu kan. Nah, itu tuh adik-adik harus banget di situ karena nantinya kalau misalnya nggak di tempatnya itu eh, untuk pipis adik atau misalnya pupnya itu bisa mengundang berbagai macam penyakit, bisa ada datang lalat atau ada serangga atau berbagai macam hewan yang nantinya tuh bisa menyebabkan penyakit kayak bisa diare, bisa ada kolera, bisa ada tipes, ada bisa cacingan, seperti itu. Nah, itu juga bisa menjaga biar lingkungan sekolah itu tetap sehat, bersih, dan juga nggak bau. Kan kalau misalnya yang ngejaga kita semua kan nanti yang dapat
impact-nya juga kita gitu kan. Jadi kita nyaman juga di sekolah, belajarnya enak, kalau mau main-main sama temen juga enak, gak akan kebauan dan sebagainya. Terus juga nggak mencemari sumber air di sekitar. Jadi nanti untuk apa kayak misalnya air-air yang ada di sumber airnya tuh nggak kotor gitu kan, itu nanti airnya juga adik pakai lagi buat entah berbersih, entah bagaimana gitu kan, nanti kan kalau pakai air kotor juga nggak enak gitu kan. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, mungkin itu aja dari PHBS yang kami sampaikan. Setelah ini mungkin ada kuis yang bisa disampaikan sama Kak Nabila Rahman. Mungkin kakaknya bisa ini presenting buat kuisnya, bisa join ya adik-adik sekalian. Oke, makasih Kak. Sebentar ya Kak. Oke, tadi udah selesai kan pemaparan materinya dari kakak-kakak calon dokter tadi nih. Nah, sekarang kita main yuk adik-adik. Nah, gampang banget mainnya, tinggal pencet-pencet sama jawab pertanyaan bareng Kak Nabila di sini. Nah, mainnya bentar aja, tapi ada hadiahnya ini. Nah, buat yang juara 1, 2, dan 3. Nah, itu bakal dapat hadiah nanti. Hadiahnya apa? Karena masih suasana Lebaran, jadi kita mau bagi-bagi THR. Yeay. Nah, ini pertama-tama cara mainnya, ayo disiapin dulu ya handphonenya, handphone kalian. Nah, terus buka linknya kahoot.it, terus dimasukin ini pinnya 11818154. Nah, habis itu isi deh namanya adik-adik. Oke, kakak tungguin ya. Kalau misalnya ada kesulitan buat join, bisa langsung hubungin Kak ini aja, Kak Salsa sama Kak Anissa, supaya dibantuin joinnya. Yuk, join yuk. Oke, kita tunggu sampai 10 orang ya. Di sini kita langsung mulai. Oke, ada Hanan, ada Cahya juga di sini.
Kakak tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Oke, udah 10 nih, udah join semua ya teman-teman peserta di sini. Kakak mulai ya. Oke, sekarang soal pertama nih, teman-teman. Nah, PHBS itu apa? Nah, apa sih singkatan dari PHBS itu? Apakah perilaku hidup berserakan dan sakit, atau perilaku hidup bersih dan sehat, atau perilaku hidup bingung dan salah? Udah bingung, salah lagi. Kira-kira yang mana ya yang benar? Udah jawab semua. Semua ya, udah 10 nih. Lihat jawabannya ya. Ini udah ini. Yang benar, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman udah benar semua nih, udah ada yang benar nih. Mungkin yang salah kayaknya salah pencet ya. Oke, next. Oke, ini pengen beli truk memimpin, guys. Oke, next. Mencuci tangan di langkah sebaiknya berapa lama nih, teman-teman? Apakah 20 detik, 20 tahun, atau 20 hari? Nah, udah dijawab. Oke, udah 10 ya. Lihat jawabannya. Benar, 20 detik. Ini siapa yang jawab 20 tahun? Ini emang kita mencuci tangan 5 langkah dengan sabun itu sebaiknya 20 detik ya teman-teman. Nggak mungkin kita sampai 20 tahun cuci tangannya, kelamaan, airnya keburu habis ya. Oke, kita next question. Ini Yurim memimpin nih, mulai naik nih. Next. Nah, manakah gambar anak yang membuang sampah di tempat sampah? Nih, ayo dilihat. Oke. Yang benar ini ya yang warna kuning nih. Kalau yang pertama ini dia yang segitiga, dia buang sampahnya itu di sungai itu. Terus yang ini yang biru dia buang sampahnya di jalan. Itu nggak boleh dong. Kenapa? Karena sampah yang bertumpuk itu bakal jadi sarang penyakit kayak yang dijelasin sama kakaknya tadi. Nah, next. Ini soal ke-4, ada double point guys. Ayo yang mau nyusul bisa nih. Nah, manakah yang merupakan tindakan memberantas jentik nyamuk? Nah, kayaknya soal yang ini susah deh ya. Kakak kasih petunjuk ya, dia ada angkanya nih. Angkanya ada angka 4. Ini udah bener semua, pinter. Pinter banget, ya 4M ya. Ada menguras, menutup, terus mengubur, dan juga memantau. Next. Nah, udah nggak kerasa nih, udah soal terakhir nih, satu lagi. Oke. Double point juga, guys. Nah, hal apa yang dilakukan oleh siswa tersebut? Nih, ini dia ngapain nih? Si Budi ngapain? Dia lagi bawa kantong plastik, terus dia mau ngapain ya? Apakah dia mau menimbang atau mengukur tinggi badannya? Atau dia mau jajan? Jawab semua ya, kita cek jawabannya. Ini benar semua nih. Dia buang sampah di
sungai. Ini nggak boleh ya adik-adik, nggak boleh ditiru. Nah ini kita tuh harus buang sampah di tempatnya. Itu tempat sampah yang organik dan anorganik. Oke. Nah udah nih, kita bisa lihat pemenangnya siapa. Selamat pada Uhuy. Selamat buat adik-adik yang udah menang di kuis kita kali ini. Oke, mungkin itu dulu penyampaian dari kami. Nanti untuk pemenang bisa hubungi kakak-kakak ya untuk pengambilan hadiahnya. Mungkin ada salah khilaf, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Bye-bye. Dadah.